Ini beda lagi ketika motor straight nih, yang straight kan, lurus sampai tiba-tiba ngerem nih, pembalap MotoGP ngerem, hard braking, tas gitu kan. Ketika direm kan namanya suspensi masuk, tek. Nah itu semua gaya gravitasi kan langsung ke depan semuanya, termasuk lengan pembalap itu menahan G-force. Dan ini sama yang tahu nggak? Ketika itu terjadi, ketika melakukan hard braking, ban depan ternyata mengalami pressure atau tekanan seberat 2.500 Newton atau setara dengan 254 kg. Ini berulang-ulang, Cak. Ada berapa tikungan sampai lihat saja. Jadi kalau kita lihat memang luar biasa. Dan pada saat terbang, sama tahu nggak? Pada saat terbang nih, ya pembalap nih yang sama sebutannya elbow down, ya elbow down, itu ternyata dinding daripada, memang tergantung daripada kecepatan dan tikungan. Tapi secara general kita ngomonginnya, dinding daripada ban itu ternyata mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, yakni seberat 2000 Newton, atau kalau kita konversi ke kilogram mencapai 200 kg force. Ini sound bayangin aja, ini dindingnya itu ditekan sampai 203 kg-an. Dan ini yang menjadi salah satu kelebihan dari ban MotoGP dan juga kesulitan bagi produsen untuk mengakomodasi seluruh kekuatan MotoGP mesin yang luar biasa, semakin kencang, brakingnya makin luar biasa. Produsen juga berusaha keras untuk memberikan terbaik. Nah, kembali lagi ke soal Michelin. Dan ternyata Kang Mas, kontroversi dijawab akhirnya oleh Michelin. Michelin akhirnya memberikan jawaban yang memang buat kita akhirnya lega, karena Michelin benar-benar gentle. Kita katakan Michelin gentle. Karena begini, Cak. Michelin sudah memberikan konfirmasi bahwa ternyata memang mereka menemukan adanya ketidakwajaran pada ban Michelin pada saat di Silverstone. Kita bisa dapatkan konfirmasinya dari manajer Michelin Motorsport Piero Taramaso. Nah, official statement mengenai apa yang terjadi di Silverstone dan apa yang mereka lakukan setelahnya. Oke, berikut kata Piero Taramaso. Aku tidak suka berbicara ketika situasi sedang memanas, karena jika ada sesuatu maka sering membuat segalanya keluar dari jalur. Secara umum, kami menyadari nilai penggunaan ban lebih tinggi daripada hari Minggu dibandingkan dengan hari lainnya. Ini yang menyebabkan anjloknya performa ban. Kami mengestimasi hal itu mulai dari lap 10, tapi ternyata lebih cepat karena pembalap tertentu merasakan itu setelah 5 atau 6 lap setelahnya. Silverstone adalah sirkuit yang memberikan tekanan besar kepada ban, dan konsistensi performa selalu jadi salah satu kesulitan yang mesti kita hadapi. Kami belum pernah berada di trek ini selama 2 tahun, dan kami kembali dengan aspal yang baru saja diperkenalkan tahun lalu, di mana kami belum punya kesempatan melakukan tes di sini. Penggunaan ban tipe ini dalam beberapa kasus juga sedikit berbeda. Kami menemukan masalah dengan beberapa pembalap, sedang lainnya tidak. Itu tidak berhubungan dengan tipe motor, karena 6 pabrikan hadir di posisi teratas. Sudah jelas bahwa kami harus memperbaiki terkait aspek yang bisa diprediksi dalam balapan, seperti perubahan temperatur, pace yang lebih cepat ataupun lambat. Yes, jadi kalau ada yang komen ya, ada yang bilang bahwa oh ini karakter dari ridernya, oh ini karena memang Yamaha tuh sangat smooth, oh ini pabrikannya yang memang liar dan sebagainya. Itu sebenarnya ya nggak bisa dijadikan acuan juga, karena kita tahu bahwa Ducati pun sebenarnya manajemen tire-nya sangat bagus, Cak. Di tahun 2019 ya, terutama ya, dengan Dovizioso juga sangat bagus. Ini karena ya itu tadi berkaitan dengan namanya kompon baru, Cak. Oke, kita lanjut, Cak ya. Kami harus bekerja lebih baik, terutama dalam free practice 4, ketika berada dalam kondisi bensin penuh dan melakukan lap sebanyak mungkin secara berkesinambungan. Kami tahu tidak mudah karena waktu free practice 4 itu sangat singkat. Tetapi kami punya ide untuk memperbaiki aspek ini dan menghindari pilihan yang salah. Itu adalah hasil penilaian awal yang kami lakukan, tetapi kami akan melanjutkan pendidikan untuk memahami penyebab yang muncul dalam situasi ini. Ada banyak hal yang mesti dikontrol. Ditambah lagi tim-tim banyak membantu kami karena mereka juga menyiapkan data untuk kami. Ketika mereka mempunyai gagasan yang jelas, tentu kami akan memberikan jawaban kepada pembalap yang meminta penjelasan dengan kami secara objektif berdasarkan data. Dan pertanyaan sampean, apakah betul ada namanya ban goib? Apakah ada konspirasi Prancis? Misalnya menjawab, Cak. Ketika ada situasi ini, fantasi orang-orang muncul. Misalnya mereka mengatakan kepada Quartararo karena dia orang Prancis. Tetapi kami tidak mungkin menguntungkan atau merugikan seorang pembalap karena ban diberikan dengan undian. Bahkan tidak benar ada penurunan anggaran dan kami menghemat uang. Ini untuk yang kemarin memberikan prediksi bahwa gara-gara Covid ada namanya penghematan dari pihak Michelin. Itu tidak benar, Cak. Dibantah oleh Michelin. Tidak ada namanya penghematan ataupun gara-gara Covid mereka terbentur dana, nggak ada. Ini kata dari Taramaso. Bahkan tidak benar ada penurunan anggaran atau kami menghemat uang. Untungnya, perusahaan kami telah menangani keadaan darurat yang disebabkan oleh Covid-19 dengan sangat baik dan dalam keadaan sehat. Sebaliknya, kami memiliki semua teknologi yang tersedia untuk menyelidiki apa yang terjadi. Yes, jadi itu Kang Mas ya. Itu jawaban dari Michelin yang sudah clear.
Artinya apa? Mereka memang menemukan adanya ketidakkonsistensi pada casing ban yang mereka miliki. Jadi ini akan diselidiki oleh Michelin, tapi mereka memastikan bahwa ban yang diberikan tidak mungkin, Cak, pro ke Fabio atau pro ke siapapun nggak ada. Karena ban ini di lotre, kasan demikian, bosonnya di lotre lah kalau kita ngomongnya. Jadi ini akan menjadi penegas atau menjadi jawaban yang clear buat teman semuanya dan sekilas informasi mengenai ban. Dan semoga saja ke depan kita akan melihat bahwa akan ada namanya pertarungan seru, karena kan nggak seru. Kalau pembalap menang dengan mudah ya di depan terus kayak touring, nggak ada pertarungan, nggak seru. Apalagi kalau pembalapnya yang belakang ternyata problem dengan ban, kan nggak seru. Jadi kita harapkan semoga saja ke depan ada konsistensi performa untuk ban, sehingga kita tidak hanya melihat 1-2 rider yang di depan, tapi akan banyak rider di depan sehingga akan seru, Cak. Jadi pertarungan yang benar-benar pertarungan. Jadi bukan pertarungan ban doang. Ini MotoGP kok pertarungan ban ini piye, Kang Mas. Jadi kan nggak seru. Malah bukan skill pembalap, tapi malah ban karet bundar ini. Kalau kita katakan ada pro sama salah satu pembalap, ya caranya, Kang Mas. Orang yang dikocok kayak arisan ya toh. Jadi alokasi ban itu dikocok, ya udah random aja. Jadi artinya apa? Ya udah kita katakan bahwa memang walaupun diakui memang Bagnaia ataupun Mir dan beberapa pembalap lainnya bermasalah, tapi berarti kita katakan bahwa mereka bad luck. Keberuntungan itu penting, faktor luck itu penting. Jadi kita katakan bahwa Fabio selain excellent, selain bagus memang, selain kencang memang, dan memang beruntung gitu aja. Jadi ya udah kita katakan Mir, Bagnaia apes. Dan kita lihat memang saat ini Ducati ini tidak stabil ya, kita katakan tidak konsisten. Nggak seperti zaman Dovizioso yang luar biasa. Saat ini Ducati pada kondisi yang naik turun dan good for Fabio. Sepertinya memang kalau kita lihat ya indikasi Yamaha juara dunia memang sangat terbuka. Suzuki dari Sahara Sang, dari direktur teknisnya mereka, bosnya Suzuki Star mengakui bahwa mereka telat mengantisipasi. Mereka tidak menyangka rival-rivalnya begitu cepat untuk melakukan step ahead. Jadi mereka katakan mereka agak lambat untuk merespon dan mereka terlalu menyepelekan mungkin ya bahasa kasarnya. Contohnya seperti perangkat device whole suit itu untuk yang ride height dan sebagainya, dan ini kita tahu Yamaha sudah menggunakan dari awal musim, sementara Suzuki masih si unu-unu, Cak. Bosone si unu-unu mau namanya apa? Mau ngetes, mau jajal ya susah, Kang Mas. Dan kabar terbaru juga buat sampean semuanya, tambahan sebenarnya nih, Cak. Jadi mengenai Jack Dixon akan kembali turun di Aragon. Jadi ya dia happy lah Dixon ya kan, dikasih kesempatan lagi oleh Petronas. Dan juga kita pastikan Morbidelli dan rencananya akan turun di Misano. Namun Ramon Forcada sebagai juru teknisnya Bosone itu tukang masak untuk businya aja itu nggak ikut. Morbidelli dipabrikan untuk tahun ini. Jadi Ramon akan membantu Dixon dan juga membantu adaptasi Andrea Dovizioso. Jadi kalau kalian bertanya, Andrea Dovizioso dipastikan akan bergabung dengan Yamaha tahun ini langsung, nanti di Misano juga. Dan nanti Forcada akan membantu Andrea Dovizioso untuk kembali beradaptasi dengan M1. Kan sampean tahu, pernah kan Andrea Dovizioso, Dovi pernah kan di Yamaha sebelum hengkang ke Ducati. Makanya Forcada akan membantu Dovi untuk kembali beradaptasi dengan M1. Ini akan menjadi momentum menarik karena tahun depan dia akan full season bersama Yamaha. Jadi info juga, Cak, ternyata gajinya juga anjlok, Kang Mas. Gaji yang didapatkan Dovi sangat anjlok dibandingkan dengan di Ducati. Sampai tahu kan Ducati kalau nggak salah gajinya antara 6 hingga 8 juta dolar ya. Tapi ternyata di Yamaha hanya digaji 2 juta dolar, itu pun untuk musim ini yang 6 seri ini plus sama yang musim depan. Yora popolah Kang Mas timbang nganggur Yora. Jadi siapa tahu kita akan melihat tusukan-tusukan Dovi. Jadi Bosone ngono tak. Siapa tahu kita akan lihat Dovi bangkit. Nah, walaupun jujur, Cak, dari sisi pribadi ada ini sih rada 50-50 karena bagaimanapun dia biasa menunggang motor powerful kemudian menunggang motor yang smooth, dan smooth ini artinya apa? Kalau smooth ini berarti sampai tidak bisa mengandalkan top speed. Dan Dovi terbiasa untuk juga mengandalkan top speed pastinya karena kan power dari Desmo kan sangat kencang. Tiba-tiba dia harus menggunakan motor yang less power tapi kecepatan cornering speednya just gandos. Jadi ini Dovi artinya apa? Ya udah riding style-nya harus berubah nih, Cak. Jadi dia nggak bisa mengandalkan yang namanya top speed tapi dia mengandalkan cornering speed. Jadi ini harus di setting ulang nih, ininya nih, setting ulang plus sama ya kebiasaannya. Jadi ini informasi buat sampean semuanya dari WB. Clear semuanya, Cak ya. Mohon maaf kalau WB pecah dua karena memang panjang banget, daripada nanti WB kena komen-komen ya kan. Wah, panjang Cak WB. WB sudah berusaha keras untuk memendekkan tapi susah. Ya udah kita pecah jadi dua. Jadi ini informasi buat sampean semuanya. Semoga membantu dan clear semuanya. Michelin mengakui bahwa mereka problem dan mereka akan terus improve. Kemudian juga Dixon akan turun Aragon, termasuk Ramon Forcada masih tetap di sana. Jadi Ramon ini kan mantan juga ya
chiefnya technical dari Lorenzo. Jadi kalau sama tahu sama buka-buka aja, Cak. Kemudian juga Franco Morbidelli yang dipastikan akan ke factory team, termasuk Dovizioso digaji $2 juta untuk musim ini dan musim depan, dan juga gabung sekarang ini nanti di Petronas SRT. Tahun depan kita lihat saja apa namanya, bukan SRT lagi. Oke, maturun sekali lagi. Kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ciskandos.